Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia Febriana dari Prodi PBSD akan mempresentasikan materi diksi. Perhatikan ya teman-teman, jangan lupa untuk menyimak video ini. Pengertian diksi. Apa sih diksi itu? Nah, dalam KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Diksi menurut Keraf, pengertian kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Sedangkan menurut Endre, diksi atau pemilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan pola suatu kalimat. Fungsi diksi dalam menyusun kalimat. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang. 2. Mencegah salah pemahaman. 3. Membuat komunikasi yang lebih efektif. 4. Melambangkan ekspresi ataupun gagasan yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. 5. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar maupun pembacanya. Macam-macam diksi. 1. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh, mati sama dengan meninggal, ahli sama dengan pakar, sombong sama dengan arogan. Selanjutnya, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, besar sama dengan kecil, tua sama dengan muda, senang sama dengan susah. Selanjutnya, polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Contoh pada kata kepala. Sejak tadi sore, kepalaku terasa sangat sakit. Nah, ini di bagian kepala manusia. Selanjutnya, bagian kepala sepeda motorku retak, dan ini di bagian kepala sepeda motor. Selanjutnya, homograf. Homograf adalah bentuk kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya tetap sama. Contoh pada kata apel, A-P-E-L. Contoh kalimatnya, para TNI bergantian apel di markas pusat. Apel di sini artinya berjaga. Contoh kalimat kedua, Paman baru saja memanen buah apel. Apel di sini yang dimaksudkan adalah buah. Selanjutnya, homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Contoh, sanksi memakai huruf K dan sanksi memakai huruf G. Contoh kalimatnya, para pelanggar peraturan seharusnya dikenakan sanksi tegas. Di sini kalimat sanksi memakai huruf K. Contoh kalimat kedua, saya sanksi kamu bisa melakukan itu. Sanksi di sini memakai huruf G. Selanjutnya, homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai persamaan ejaan akan tetapi maknanya berbeda. Contoh, rapat. Salah satu syarat kesempurnaan sholat adalah barisan syaf yang rapat. Dan kalimat kedua, pagi ini di kantorku sedang ada rapat penting para direksi. Selanjutnya, hiponim. Hiponim adalah bentuk kata yang maknanya tercakup oleh bentuk kata lainnya. Contoh, nasi, roti, dan lapis legit yang tercakup dalam kata makanan. Sedangkan tomat, kangkung, bayam, wortel tercakup dalam sayuran. Selanjutnya, hipernim. Hipernim adalah kata yang mencakup makna kata lain. Contoh, bunga mencakup melati, mawar, anggrek, bunga matahari, dan lainnya. Buah mencakup pisang, pepaya, mangga, durian, apel, dan lainnya. Macam-macam diksi menurut Keraf. 1. Denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata atau makna itu merujuk pada konsep, referen, atau ide. 2. Konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. 3. Abstrak. Abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. 4. Konkret.
Konkret adalah kata yang menunjuk pada suatu yang dapat dilihat atau diindra secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. 5. Kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjuk kepada hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. 6. Kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. 7. Kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. 8. Kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat. 9. Jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. 10. Kata selang. Kata selang adalah kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. 11. Kata asing. Kata asing adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. 12. Kata serapan. Kata serapan adalah dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kata baku dan non-baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Nah, sekian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.